Jadi ada hukum alam ya, hukum alam dari sebuah game misalkan GTA San Andreas. Kalian cheat itu berarti kan mematahkan hukum alam. Nah, kita kalau misalkan harus mematahkan hukum alam maka harus konsisten. Konsistennya apa? Misalkan peluru itu mengarah kemana, kalau jatuh kemana, jatuh itu ke atas atau ke bawah. Tetap nanti ada hukum-hukum yang harus dipatuhi meskipun itu di-cheat ya. Jadi seakan-akan mungkin bisa terbang, bisa menembus, bisa kabur dari polisi dan seterusnya. Oke, jadi bagi yang bertanya-tanya eh, tadi ya, Pak saya ragu masuk Soundscape karena nggak ada duitnya gitu. Wah ini kayaknya kalian aja yang belum ngerti ya. Jadi kalau udah masuk ke dunia ini luar biasa. Ini dicari orang. Orang-orang arsitek itu sekarang masuk ke dunia digital. Dikit-dikit digital twin. Apa itu digital twin? Sebetulnya adalah simulasinya anak-anak teknik fisika. Cuma sekarang istilahnya digital twin. Nanti kita bisa lebih dalam ke sana dan silakan kalau mau mendiskusikan atau bertanya di Telegram langsung aja ke grup. Insya Allah kalau saya luang dan jam kerja baterai ada, koneksi ada, langsung saya jawab. Ini kita lanjut urban soundscape dari bagian-bagian dunia. Jadi untuk apa ya? Mengembangkan desain akustik lingkungan urban itu melalui proses riset, penelitian, pendidikan dan aplikasi. Sebetulnya ini bagian dari Tridharma sih. Jadi Tridharma itu kan penelitian, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kemudian kenapa kok di apa alasannya apa? Sebab-sebabnya itu apa? Kok kita mau menerapkan soundscape begini? Yang pertama, itu arsitek dan para desainer itu bekerja ternyata berdasarkan contoh. Ini kalau kita nggak segera lakukan sesegera mungkin, maka kita akan semakin ketinggalan. Dan arsitek sebetulnya kan bertanya-tanya ya, ya udah gimana sih? Pengen tahu kami itu. Nah, jadi mereka itu ngelihat contohnya dulu. Kan ada ya satu prodi. Jadi prodi kita itu punya karakteristiknya. Jadi prodi arsitektur itu kan orang-orang empiris yang melihat buktinya, melihat fisiknya. Sementara orang-orang teknik fisika dan fisika murni itu kan orang-orang yang memiliki imajinasi mendalam, bahkan wujudnya mungkin belum ada tapi kalau digambar integralnya paham. Jadi ada komunikasi di antara para dosen begitu. Itu kalau ada persamaan itu kita bisa paham tanpa perlu divisualisasikan. Tapi itu kan sudah terlatih. Nah, kalau untuk kalian mahasiswa tentu kan eh, masih berada di tengah-tengah. Jadi butuh visualisasinya, tapi juga butuh memahami konsep matematikanya, persamaan matematika fisikanya itu. Nah, arsitek ini orang-orang yang kita bekerja sama dengan mereka itu butuh bukti. Nah, butuh bukti berarti butuh portofolio, kita butuh karya, maka kita bikin. Nah, bikinnya itu di mana? Bisa di virtual reality. Semakin lama nanti ke depan ini, sistem VR yang imersif itu akan semakin terjangkau. Bahkan dari HP-HP kita itu prosesornya semakin tinggi, GPU-nya semakin tinggi, memorinya semakin tinggi, koneksi internet juga semakin lancar, ya. Kita dari 4G, ini 5G udah masuk Indonesia, tetapi masih sangat-sangat terbatas. Tetapi saya yakin untuk kota-kota besar itu kita dapat mengaksesnya, termasuk Bandar Lampung itu saya yakin ya. Nah, kecuali memang kalau masuk ke pelosok itu pengecualian. Memang Indonesia ini sangat luas dan pendistribusian kekayaan, kemerataan pendidikan dan lain-lain itu memang masih masalah. Tapi kalau kita fokus sama masalah, kapan kita maju kan? Berarti kita harus segera berbuat sesuatu, yaitu membuat sistem VR untuk mensimulasikan lingkungan urban yang telah diatur soundscape-nya. Kemudian auralisasi dari lingkungan outdoor itu masih memiliki tantangan. Kemudian availability of high quality spatial audio recording. Jadi rekaman-rekaman spasial audio saat ini tentang urban itu masih belum utuh, belum menyatu. Jadi auralisasi, istilah auralisasi ini kalau kalian di mata kuliah pengolahan sinyal, itu ada bagian dari auralisasi. Ini khusus terkait konvolusi sinyal tapi untuk audio. Jadi itu istilah auralisasi. Ya. Auralisasinya masih menantang. Kenapa? Karena
dimensi dari urban itu kan sangat besar. Jadi kita bisa bicara satu kawasan. Kalau kita mau mensimulasikan kawasan berarti itu melibatkan banyak hal. Misalkan ada cuaca. Jadi ada suara cuaca, kemudian ada suara public transport dari jauh, kemudian ada suara hewan yang diajak jalan kaki oleh para pemiliknya, kemudian ada orang yang bercakap-cakap. Itu kan suatu sistem yang kompleks ya. Memang itu satu kompleks. Makanya kalau kita menginstal game GTA begitu, yang grafiknya mungkin menurut kalian udah cukup lumayan begitu ya, itu kan satu kali installernya kan luar biasa besar ya, bisa ratusan giga, bisa sebesar itu, karena memang ini masalah auralisasi. Jadi mensimulasikan akustik tapi untuk skala urban, bukan skala satu ruang saja, tapi ruangan yang sangat besar. Itu memang tantangan. Isinya komputasi itu. Nah, kemudian ada sasaran atau tujuan dari proyeknya, yaitu untuk memasang standar rekaman yang imersif itu seperti apa. Kemudian hasil reproduksi yang imersif itu seperti apa. Nah, istilah reproduksi ini mungkin berkali-kali saya ucapkan ya. Ini kalau apa sih nih Pak Rifki, reproduksi emang biologi gitu? Enggak ya, reproduksi. Ya, jadi kalau misalkan ada di televisi direktur produksi itu bukan direktur yang apa? Yang melahirkan, bukan kan? Tetapi produksilah produk, jadi yang menghasilkan produk karya. Direktur produksi adalah pimpinannya, pimpinan yang menghasilkan karya. Jadi kalau reproduksi audio adalah menghasilkan kembali bunyi-bunyi suara dari sebuah rekaman, ya, reproduksi. Di sini jadi lingkungan urbannya lah yang ingin diciptakan kembali. Lalu untuk menghimpun database referensi sebagai contoh-contoh lokasi yang menarik ya. Jadi dipilihlah beberapa lokasi secara sistematis, kemudian disertai dengan teknik-teknik pengambilan gambar, audio dan visual yang imersif. Jadi biasanya dia menggabungkan antara ambisonic, binaural, dan 360 video. Makanya yang kurang di lab kita ini 360 video. Tapi sudah saya ajukan, semoga nanti saatnya tahun 2022 itu bisa cair dan bisa dibelikan. Sehingga nanti bisa digunakan untuk kegiatan tugas akhir. Kalau binauralnya sebetulnya juga belum ada sih, tetapi bisa dilakukan ya, tetap bisa. Kemudian freely available to the research community, ini adalah sebuah website yang silakan kalian bisa akses di sana. Ya, ada konten-konten yang bisa dimanfaatkan untuk referensi database begitu. Kemudian untuk membangun toolbox, alat-alat yang diperlukan itu misalkan AR audio atau video manipulation. Jadi kita perlu efek-efek ya, plugin software untuk memanipulasi, mengedit audio khusus augmented reality-nya, video khusus 360 derajat. Kemudian ada juga kalkulasi untuk teknik-teknik binaural spatial audio. Kemudian nanti ada demonstrasi dari Soundscape Hackathon di Dekrup. Jadi istilah hackathon itu kan sebuah kompetisi ya, kompetisi maraton, tapi programming biasanya. Jadi tapi tidak harus programming juga. Jadi kalau di Soundscape ini berarti menciptakan karya soundscape sebuah lingkungan. Nanti kita akan sampai ke slide itu. Jadi isi dari presentasi ini ada seperti ini, ada 5 tadi. Introduction tadi sudah, site selection, ini sekarang ke depan, terus audiovisual recording, rekaman-rekaman audiovisual, lalu klasifikasi dari lokasi-lokasi rekaman, lalu adalah kegiatan Soundscape Hackathon yang disampaikan oleh Profesor Bird ini. Jadi site selection itu pemilihan lokasi ya, berdasarkan studi tentang evaluasi soundscape, itu dilakukanlah sampling dari lokasi-lokasi di urban, itu yang sering digunakan untuk kebutuhan tertentu, misalkan past plan noise control or soundscape intervention. Jadi yang lokasi tersebut tuh ada intervensi soundscape-nya yang tujuannya untuk mengendalikan kebisingan. Lalu presence of particular sound sources. Jadi yang memiliki kehadiran
bunyi-bunyi tertentu. Jadi dicari yang khas ya. Misalkan kita pengen lokasi yang ada suara burungnya, maka kita cari di mana sih yang ada suara burungnya. Kemudian kita pilih lagi presence of particular sound source-nya adalah misalkan bunyi orang bersepeda. Jadi kita cari lingkungan mana yang di mana tuh ada orang bersepeda. Kemudian value for resident, visitor, tourist. Jadi kita memberikan pembobotan atau nilai dari lokasi tersebut. Kan nggak mungkin saya memilih lokasi itu secara acak ya. Jadi itu akan membuang-buang sumber daya dari para peneliti ini. Jadi mereka harus mempertimbangkan apakah lokasi itu adalah lokasi yang cantik, sering dikunjungi oleh para turis atau pengunjung dari kota lain. Jadi di Eropa memang banyak lokasi titik-titik itu yang semi bersejarah, bukan semi, ya memang bersejarah. Lokasi-lokasi yang tua usianya, bisa jadi dia bekas gereja, bisa jadi dia bekas kastil, dan itu masih berdiri megah dan terawat. Dan seperti misalkan di KU Leuven itu digunakan sebagai kampus. Sebetulnya itu kastil ya. Kastil itu apa? Berarti tempatnya raja kan. Dulu ada kerajaan di sana, bisa jadi tempat singgah atau mungkin tempat kerajaan utama. Tapi karena tentu saja raja itu sekarang tidak harus tinggal di kastil ya, bisa membangun rumah sendiri dengan gaya khas yang lebih baik begitu. Dan tidak perlu perang juga. Karena kalau perang memang perlu tembok batu yang sangat tinggi untuk melindungi, tapi sekarang kan tidak diperlukan ya. Jadi tidak perlu tinggal di kastil, maka kastilnya untuk kampus. Kemudian dari project ini ada representative coverage, perception based selection with local experts, inspiration from circumplex model effect. Jadi silakan baca beberapa artikel ilmiah di bawah itu. Bagi yang berminat untuk tugas akhir sih, memang dulu ketika saya tugas akhir itu PR-nya adalah memilih satu paper ya untuk dijadikan referensi utama membangun skripsi. Skripsi itu nggak sulit, serius, skripsi itu nggak sulit. Kalian hanya harus meniru penelitian orang. Karena skripsi itu targetnya adalah membuktikan bahwa teori dan aplikasi itu benar. Apa benar sih gravitasi itu 9,8 meter per second kuadrat? Buktikan, itulah jadi skripsi. Jadi hasil dari skripsi kalian itu bukanlah sesuatu yang baru, karena sudah dilakukan oleh orang lain. Dan karena dia sudah pernah dilakukan orang lain, harusnya dia tidak sulit. Tetapi yang sulit itu adalah mood orang yang mengerjakan, ya, konsistensi orang yang mengerjakan, ya. Kemudian tidak dipungkiri ada dosen-dosen yang mungkin sulit dihubungi, oke? Itu sangat mungkin terjadi ya, tapi saya yakin, saya pastikan kalau misalkan saya jadi pembimbing, saya adalah dosen yang sangat-sangat mudah dihubungi. Sesuai jam kerja tentunya ya, jam hari dan jam kerja. Oke, lalu eventfulness presentness ini sudah muncul di slide bersama Andi, jadi silakan cek video yang sebelum ini, itu sudah muncul. Tidak perlu dibahas. Lalu ini adalah penjelasan tentang lokasinya. Ini adalah survei ya. Jadi online survei. Jadi bisa jadi orang itu dikasih link. Tolong buka link ini Pak, Bu. Lalu diisi surveinya secara online saja. Misalkan menggunakan Google Form atau membangun sistem interaksi HTML, PHP di dalam sebuah website dan seterusnya. Jadi intinya online survei, tidak menggunakan kertas. Karena kalau kertas, PR-nya adalah kita merekap kembali. Dan itu pekerjaan 2 kali. Kenapa enggak dari respondennya aja udah mengisi secara serius, kemudian nanti hasilnya langsung masuk ke database, ke cloud, dan kita tinggal merekap dalam arti mengolah data analisis. Tidak perlu merapikan kembali datanya. Kemudian ini ada yang lokasinya di Montreal, Kanada. Ini Montreal, Kanada. Oke, ini saya skip aja. Untuk membaca slide lebih jauh, ini kan sudah saya share kan. Jadi tidak perlu khawatir untuk Pak terlalu cepat ini. Nah, nggak usah dibahas. Oke, sekarang kita masuk ke teknik pengambilan perekamannya. Di sini perekamannya luar biasa sih menurut saya. Ini sangat lengkap. Pertama saya sebut ambisonicnya dulu. Ambisonic ini adalah teknik mikrofon ya. Teknik mikrofon, dia tetrahedral, 4 kapsul mikrofon. Kemudian untuk menangkap
suara A format. Jadi ambisonic dari segala arah itu ditangkap suaranya, kemudian dilengkapi juga atau disambung dengan 360 video GoPro. GoPro-nya ini yang versi 8K resolusi ya, tajam banget ini 8K, dan dia di setup 6 sisi. Padahal GoPro 1 biji aja udah mahal ya, yang 8K. Untuk resolusi 8K ini dipasang 6 sisi. Jadi bentuknya kubus. Kemudian dipasang pada sebuah tripod yang itu lurus dengan ambisonicnya. Terus di bawahnya itu lurus dengan binaural model kepala. Jadi itu adalah sebuah katakan manekin gitu ya, model manusia, tetapi di dalam kepalanya itu ada kabel-kabel dan mikrofon tentunya. Yang itu nanti akan masuk ke alat rekam yang nanti digunakan untuk merekam lingkungan tapi secara binaural. Jadi tujuannya ini disebut sebagai high quality spatial audio and video. Ini ideal sekali sih, tapi satu perangkat semacam ini bisa tembus mungkin 100 juta. Ya, satu perangkat seperti ini tembus 100 juta saya yakin. Nah, terus hasil rekamnya nanti berarti ada 2 jenis audio, ada ambisonic, ada binaural. Tapi itu nggak masalah. Semakin banyak variasinya nanti akan semakin berguna dalam proses penelitian atau reproduksinya untuk membangkitkan kembali modelnya dan juga berguna untuk validasi. Jadi kalau kalian mereproduksi sebuah sistem itu pastikan valid ya, validasi makanya valid. Jangan sampai ketika kita mereproduksi itu lebih keras daripada yang aslinya. Misalkan saya mau merekam dengan ambisonic lingkungan pasar Tanjung Karang begitu. Itu saya rekam. Dan di antara kalian ada yang biasa berada di pasar Tanjung Karang dan mendengar bahwa level-level suara itu adalah selevel ini begitu. Ada satu pada level lah. Saya nggak bisa sebutkan berapa, cuma pada satu level. Nah, ketika saya lakukan reproduksinya di lab tech, itu ternyata saya putar terlalu keras. Dan itu membuat kalian tidak nyaman. Ini kok nggak persis ya Pak? Karena saya ingat itu nggak sekeras ini. Nah, itu adalah proses validasi. Dan proses validasi ini membutuhkan banyak responden yang memiliki ingatan atau pengalaman mendengarkan suara tersebut secara langsung. Maka proses kalibrasi atau validasi semacam ini adalah subjektif. Ada cara lain menggunakan cara objektif. Jadi kita menggunakan sound level meter untuk mengukur level dari sistem reproduksinya. Tapi itu pembahasan yang lain. Bisa saya lanjutkan kalau misalkan ada yang bertanya. Dan ini adalah audio visual recording. Jadi kalau hasil rekaman 360 derajat itu nanti biasanya jadi equirectangular atau persegi panjang seperti ini yang dia itu sebetulnya mencakup ke segala arah. Jadi ini kalau ini tuh bisa ditekuk jadi bentuk bola, maka dia akan 360 derajat ya, secara vertikal maupun horizontal. Dan ini istilahnya lah foto lah, tapi sebenarnya video dia. Dan itu bisa dibuka di website yang ada di bawahnya. Dan ini luar biasa proyeknya karena ternyata mencakup 130 lokasi di lingkungan urban. Serius, ini kaya raya banget ini. Berikutnya, dari audio visual recording yang tadi itu direproduksi atau dibangkitkan kembali dalam lingkungan yang terkendali, yaitu laboratorium. Di sini tersedia head mounted display alias semacam helm atau kacamata yang khusus dia memberikan masukan visual ke mata kita dengan spatial audio. Jadi dikasih headphone yang itu khusus ke telinga, tetapi telinganya ini khusus, hasil rekaman tadi itu khusus. Entah dia menggunakan binaural atau ambisonic yang sudah didekode. Tujuannya apa? Imersif. Imersif itu berarti tercelup, nyata, seakan-akan otentik, tertipu dengan simulasinya. Jadi ini adalah sebuah proses simulasi sebetulnya. Lalu berikutnya site classification. Jadi di sini ada setup
laboratoriumnya untuk eksperimen. Ini juga kaya raya banget ya. Ada Oculus Rift, ini juga udah saya pesen. Tapi insya Allah datang tahun depan kalau lolos ya. Oculus Rift dengan GoPro VR Player 3. Kemudian ada Sennheiser HD650 itu headphone monitor, lumayan juga itu mahal tuh. Kemudian ada juga head acoustic lab P2, ini kayaknya ini model kepala. Kemudian question projected in VR answered verbally. Jadi tujuannya si Pedia VR tadi itu di dalamnya ternyata ada questionnaire juga di dalamnya. Jadi ada questionnaire yang harus dijawab secara VR begitu. Dan ternyata project mereka ini melibatkan 40 partisipan, tidak banyak ya, 40 partisipan itu. Kalau di statistik angka seperti ini sebetulnya kalau saya kurang, tetapi sekali lagi ini mereka sekaya raya ini mampunya hanya mengundang 40 orang. Karena berarti mahal sekali memang, mengundang orang ini sangat mahal. Kemudian stimuli atau inputannya itu berupa 50 fragmen video. Ya, 50 fragmen video masing-masing 1 menit. Banyak lingkungannya. Jadi berupa 360 video dikasih tayangan 1 menit, kemudian FOA. Jadi dia mendengar first order ambisonic. Sebuah rekaman yang first order ambisonic. First order itu kemarin WXYZ ya. Kemudian fragmen tadi itu dinilai menggunakan 2 cara. Yang pertama itu dinilai dengan 11 titik skala yang berupa 4 core, 4 utama kuadran, 4 rata-rata nilai untuk setiap lokasi. Kemudian cara kedua adalah klasifikasi hierarki berdasarkan interferensi aktivitas. Misalkan how much does the acoustic environment draw attention? Bagaimanakah akustik lingkungannya itu, suara lingkungannya itu menarik perhatiannya secara background atau foreground. Kemudian tidak harus sih, ini kan klasifikasi yang hierarki begitu. Cuma kalau yang 11 point scale in terms of four core effect itu, how much does the acoustic environment draw attention, biasanya menggunakan skala angka. Kalau misalkan 11 titik berarti itu 5 gini, visualisasinya 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia 11 titik. Kita diminta untuk merating apakah dia cenderung ke sisi kiri atau cenderung ke sisi kanan. Sebagai contoh, kalau misalkan apakah tentang draw attention, menarik perhatian, berarti sebelah kanannya misalkan menarik perhatian. Yang paling kiri ekstrimnya adalah tidak menarik perhatian. Berarti kita diminta untuk mengisi dari 5 yang paling kiri atau 5 paling kanan nih. Atau biasanya juga nggak boleh milih 0, karena 0 itu nggak jelas. 0 itu nggak jelas, jadi harus milih 1 kanan atau yang 1 yang kiri. Kemudian how well does the soundscape match expectation, ini masalah ekspektasi. Kalau misalnya diperkenalkan ini adalah sebuah lapangan untuk bermain, lalu kita masuk ke dalam rekaman VR-nya dalam 1 menit, ternyata ada ekspektasi sesuatu yang mungkin sedikit berubah, itu diminta untuk menilai juga. Lalu how much does the soundscape arouse the listener, masalah ini ya, arouse tuh tergantung ya, masalah perasaan sih. Jadi bagaimana soundscape itu mempengaruhi pendengarnya begitu. Kemudian ya ini adalah contoh visualisasi dari questionnaire-nya. Ini bisa dibaca lebih mudah dengan cara membuka papernya ya, tidak dengan PPT-nya ini. Slide-nya kurang jelas. Kemudian ini ada analisisnya, ada PCA, Principal Component Analysis. Nah, ini menariknya, kalau kalian sudah belajar di Soundscape juga, maka akan bertemu teknik-teknik machine learning atau big data. Ini Principal Component Analysis. Ini digunakan, saya pernah dengar itu misalkan di Spotify misalkan. Jadi industri Spotify itu menggunakan teknik-teknik big data dan machine learning. Jadi siapa menyangka kalau misalkan ilmu yang dipelajari di teknik fisika sangat menarik ya. Jadi lapangan industrinya itu
sangat membutuhkan orang-orang yang mengerti seperti ini, begitu. Kenapa kok soundscape itu perlu di PCA? Lalu kenapa kok di Spotify juga perlu di PCA? Karena user itu punya preferensi musik. Oke. User punya preferensi musik. Saya punya preferensi yang unik dibandingkan dengan orang lain, sehingga kebutuhan dari perusahaan semacam Spotify adalah ingin membuat orang itu berlama-lama menggunakan aplikasinya. Betul? Semakin lama orang menggunakan aplikasi, berarti ada waktu yang bisa dijual. Kok bisa waktu? Ya karena kalau kita menggunakan itu kan berarti durasi kita membuka aplikasi itu kan akan sangat panjang. Berarti di antara itu ada waktu yang bisa dijual. Dijual ke siapa? Ke para pengiklan. Makanya masuk iklan di sana. Karena ada iklan di dalam Spotify, kita yang mendengarkan, ya kan? Kayak gitu kan. Nah, gimana cara membuat orang itu semakin berlama-lama di Spotify? Dengan cara algoritma machine learning di dalamnya itu membuat orang itu akan terus suka dengan pilihan-pilihan lagu yang dipilihkan oleh sistem. Sama seperti YouTube. YouTube juga sama. YouTube menginginkan kita berlama-lama di dalam sistem. Dan itu menggunakan prinsip component analysis, support vector mesin. Intinya banyaklah teknik-teknik machine learning itu yang digunakan untuk memperlama orang untuk berada di dalam sebuah aplikasi. Nah, terus ini karena masalah suara ya. Satu adalah Spotify, yang itu adalah lagu. Kalau soundscape berarti kan sebuah lingkungan. Tapi itu bukan hal yang jauh berbeda. Karena bagi mesin itu ada acoustic feature yang bisa diekstrak. Digunakan untuk menjadi identitas tertentu dari sebuah aliran musik atau aliran soundscape. Apakah misalkan ada soundscape yang lingkungannya itu chaotic, kacau, maka dia akan memiliki karakteristik yang kacau. Yang karakteristik itu akan dikenali oleh mesinnya, algoritmanya. Sementara itu di Spotify ada musik yang misalkan musik klasik. Nah, itu akan memiliki acoustic feature yang sangat unik dan tidak dimiliki oleh misalkan musik rock, musik pop, musik jazz, atau podcast. Itu beda-beda lagi. Orang sering dengerin podcast, maka rekomendasi berikutnya akan podcast juga, ya kan? Gitu ya. Ini masalah teknik-teknik PCA. Tidak akan saya jelaskan sedetail karena ini memang membutuhkan tutor yang intens ya. Ini bisa jadi satu workshop sendiri. Bisa intensif begitu pelatihannya. Kemudian Soundscape Hackathon ini jadi dilombakan ya. Dilombakan di Gent, di De Krook, di Belgia. Manipulasi dari lingkungan akustik. Jadi dilombakan beberapa peserta berkelompok, diberikan 8 rekaman dengan durasi 3 menit, yang itu 360 derajat video, lalu dapat rekaman first order ambisonic, lalu dikasih informasi lokasi, jam dan waktunya. Jam dan waktu sama aja. Hari. Jadi kalau hari itu berarti bisa tahu musimnya. Jadi tahu suasananya, temperaturnya kira-kira seperti apa. Lalu diminta untuk melakukan sesuatu terhadap soundscape-nya secara kreatif. Ya, secara kreatif diminta untuk mengenhance atau menyoroti ya, menonjolkan fungsi dari sebuah lokasi untuk meningkatkan ketertarikan atau engaging tuh semacam interaksi begitu ya terhadap soundscape yang baik itu seperti apa. Gimana biar lingkungannya itu semakin biasanya berarti editnya adalah edit audio. Jadi kalau misalkan ada suara noise, maka noise-nya juga bisa difilter. Noise dari arah depan, kanan, bawah. Itu ada noise misalkan. Itu bisa difilter dari arah situ. Tujuannya untuk apa? Menghasilkan soundscape yang lebih baik. Jadi ini adalah manipulasi soundscape ya. Ini kita kembali ke sebelumnya. Manipulasi lingkungan akustik. Itu emang kata kuncinya di situ. Kemudian soundness, memastikan bahwa idenya itu dapat diimplementasikan dan cocok dengan konteks yang nyata. Jadi tidak
tidak menghasilkan game. Misalkan soundscape-nya diberikan suara Godzilla, ya, nggak ada. Di Belgia nggak ada Godzilla. Kemudian teknologinya tentu harus bisa diimplementasikan menggunakan VR dan AR yang tersedia di kampus itu. Jadi ini beberapa hasilnya. Untuk bisa melihatnya mungkin kita harus ngecek ke paper-papernya itu. Nah, karena misalkan soundscape itu bisa diedit, bisa direkayasa. Jadi sebelum kan gini, akan sangat mahal kalau misalkan kita coba-coba dengan sebuah implementasi. Contoh ya, di Bandar Lampung ini kan kota 1000 jembatan ya. Kota 1000 jalan layang itu. Sebetulnya buat apa jalan layang diperbanyak? Apakah akan mengubah tatanan soundscape? Nah, ini pertanyaan menarik sebetulnya. Soundscape-nya kan berubah kalau misalkan visual jalannya berubah. Itu kan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, berarti sebetulnya kita bisa memvisualisasikan dulu, ini proyek jalan rayanya belum selesai, tapi dengan software VR dan soundscape editing itu kita bisa menunjukkan dulu secara simulasi suara yang berubah itu akan seperti apa. Apakah akan menciptakan noise yang baru atau tidak. Sama juga kalau misalkan mau menghadirkan public transport. Misalkan mau ada kereta yang dari bandara gitu kan. Bagus kan tuh idenya. Nah, cuma gimana nih implementasinya kalau diterapkan, apakah akan mengganggu sekitar? Bagaimanakah jarak yang paling ideal minimum dari kawasan huni begitu agar aman gitu. Karena public transport itu kan sesuatu yang penting bagi nadi kehidupan di perkotaan. Karena orang kan bergerak, perlu mobile. Makanya kemarin di video sebelumnya ada WEF, World Economic Forum mengatakan 15 menit, kota 15 menit. Jadi masalah kemampuan manusia untuk berpindah dalam sebuah kota itu ditentukan dari 15 menit waktu yang dihabiskan. Dia mampu bergerak sejauh apa dari waktu 15 menit. Kalau di Lampung Selatan ini, saya 15 menit itu bisa kira-kira mungkin mencapai Wai Halim. Ya, dari ITERA mungkin sampai Wai Halim atau sampai MBK. Ya, tergantung kemacetan, tergantung kontur jalan, seperti itu ya. Nah, itu menggunakan kendaraan pribadi, yang mana kita harus mengikuti peraturan. Jadi kalau saya ngebut kan bisa juga, dan lalu saya membahayakan orang lain kan bisa juga. Tetapi kan ya janganlah, ya jangan, karena itu membahayakan orang lain. Tetapi bayangkan kalau kita memiliki public transport yang dia sangat kencang, tidak perlu antri, tidak perlu lampu merah, langsung tembus aja. Dalam waktu 15 menit mungkin bisa tembus 10 kilo. Mungkin nggak? Mungkin sekali. Jadi setiap 5 menit itu udah sampai titik lokasi tujuan. Akan sangat efisien karena yang diangkut adalah banyak orang. Oke, mungkin inilah potongan video dari slide Profesor Bird dari Hand University. Dan sampai jumpa di pembahasan slide-slide yang lain.